Kita lanjutkan kembali. Terakhir Bung Gilbert bilang IRP tidak dibutuhkan. Kalau saya nangkap ya udah batalin aja Pak kalau nggak dibutuhkan, katanya dari DPRD loh yang ngomong ini. Yang bahas juga DPRD. Siap. Baik, jadi sebenarnya jika kita melihat permasalahan kemacetan Jakarta, tentu kita lihat dampaknya dulu. Dampaknya tentu begitu tingginya volume lalu lintas akhirnya kemacetan di mana-mana. Ya. Kemacetan juga menyebabkan degradasi lingkungan terjadinya. Polusi udara kita luar biasa Jakarta. Oke. Nah, oleh sebab itu perlu namanya solusi yang komprehensif. Tidak bisa kita hanya memikirkan hanya satu sisi. Apalagi sekarang kita dua sisi malah sekarang. Pak, Artinya semuanya harus dipikirkan dan kemudian masuk dalam satu bucket. Oke. Kalau itu sepakat. Saya potong sampai di sana Pak izin ya. Sepakat bahwa ini mengurangi polusi, mengurangi kemacetan dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk nih, ini perdebatan antara penting nggak penting, perlu nggak perlu udah ya. Kita masuk sekarang, ini sistem kerjanya IRP gimana, pengelolanya gimana, siapa yang akan dapat keuntungan. Tadi juga menarik pernyataan dari koleganya Bung Gilbert, ini siapa yang akan diuntungkan dari ini nantinya? Tentu yang akan diuntungkan dengan IRP ini adalah masyarakat Jakarta. Kenapa? Begitu mereka dikenakan IRP, yang terjadi adalah masyarakat akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Terbebani kok katanya Pak. Sebentar dulu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Oke. Dan kemudian ada pilihan nantinya. Pilihannya adalah, saya naik angkutan umum, tarifnya dengan terintegrasi 10.000. Oke. Saya akan gunakan kendaraan pribadi, masuk IRP, bayar. Mereka akan berkalkulasi, ternyata dari sisi kemampuan ekonomi saya akan gunakan kendaraan pribadi. Ada yang kemudian memilih, saya lebih baik saving itu, kemudian gunakan angkutan umum. Oke, nah. Begitu mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi, maka itu terjadi yang namanya penghematan biaya, termasuk di dalamnya subsidi BBM. Oke. Dan juga terjadi perbaikan kualitas lingkungan. Masyarakat kita belum paham, begitu polusi udara menghantam, apalagi dengan karsiogenik, itu luar biasa dampaknya kepada kita. Mas Ahmad sama Bang Gilbert belum paham nih, masyarakat belum paham nih itu bahayanya ini. Udah tahu Pak bahwa macet itu sumber masalah, costly dan sebagainya. Tapi kan ada pilihan yang tidak harus bayar. Yang tadi saya katakan, pengaturan jam kerja dan itu udah diusulkan. Kenapa nggak ditindak melanjuti oleh Bapak? Kenapa? Itu tidak bayar, pengaturan jam kerja. Untuk pengaturan jam kerja perlu dipahami, Jakarta tidak berdiri sendiri. Di Jakarta ada kantor pusat pemerintah. Negara dibayar untuk melakukan koordinasi, Pak. Kemudian kebijakannya tidak bisa hanya diambil oleh pemerintah provinsi. Harus banyak. Yang lebih utama lagi, jika ini dilakukan, bukan tidak mungkin malah yang terjadi adalah yang sudah menggunakan layanan angkutan umum dalam mobilitas hariannya, begitu ada pembatasan, akhirnya mereka yang kena dia. Anggia, saya takut begini, yang dilakukan oleh pemerintah DKI ini sama persis yang dilakukan oleh pemerintah pusat ketika sedang mewacanakan memberikan subsidi untuk kendaraan mobil listrik. Ternyata jawabannya apa? Anggarannya aja belum ada, tapi sudah dilontarkan ke publik demikian hebat, 80 juta untuk kendaraan. Yang ini juga sama, proses making kan masih polisinya. Dalam tahapan aturannya baru digodok. Iya, ini kan aturannya masih digodok, tapi seolah-olah diumumkan 25 rate-nya. Pertanyaannya sederhana aja Pak. Bapak sebagai kepala dinas sudah hitung belum berapa pendapatan DKI yang diperoleh dari ini? Oke, kita hitung-hitung kasar nih Mas Ahmad ya. Kalau tadi tarifnya paling tinggi 19.000, kita ambil yang tengah 10.000 deh. 10.000. Jumlah kendaraan yang melintas di Jakarta dari Polda Metro Jaya itu berapa? 20 jutaan ya. Kita kurangin kendaraan umum, mobil listrik atau kendaraan emergensi dan lain-lain. 10 juta lah. 10 juta. Kali 10.000. 10 miliar. Itu yang dihasilkan dari IRP. Satu hari. Besar juga ya Pak ya? 10 juta dia lewat nggak di jalan IRP itu pertanyaan. Itu udah moderat kan diambil gitu setengah. Moderat diambil setengah itu. Ya nggak bisa begitu. Berapa angkanya? Nggak bisa begitu. Ya berapa angkanya? Kalau kita bilang 25 jalan misalnya mau dipakai. Ya 10 juta itu berapa yang lewat di 25 jalan? Satu jalan aja. Gitu loh. Ya berapa angkanya biar kita hitung di sini. Gitu. Itu nanti itu di DPRD Pak. Itu di DPRD. Lah yang mengusulkan kan eksekutif. Eksekutif mampu dong menjelaskan ke publik. Eksekutif mengusulkan ya yang saya tahu. Eksekutifnya Kenapa di sini, DPRD bukan nggak menerima gitu loh. Kepala dinas. Munculkan Kenapa menerima DPRD gitu Kira-kira loh. Pak, nah pertanyaannya saya persingkat. Ini keuntungan akan masuk kemana nanti nih Pak? Baik, jadi hitungan kami memang untuk traffic volume begitu ada perhitungan di kisarannya 40.000. Jadi 40.000 kendaraan
yang nantinya memilih untuk mereka tidak akan masuk ke layanan ERP jika tarifnya tertinggi 19.000. Artinya ada ada pengurangan lebih kurang sampai dengan 40% tingkat kemacetan di 25 ruas pada saat itu diterapkan. Itu berdasarkan apa tuh? Berdasarkan hasil kajian, okay. Hasil kajian tentunya. Dan tentu saya sampaikan bahwa kembali lagi penerapan ERP bukan tujuannya untuk mencari pendapatan. Lebih kepada bagaimana pengendalian lalu lintas itu dilakukan sehingga kemacetan bisa kita tekan, kemudian masyarakat akan mendapatkan prinsip mobilitas yang efisien. Itu saya setuju Pak, tapi kan tidak bisa kita nafikan juga bahwa fakta keuntungan yang didapatkan dari ERP ini juga besar. Makanya muncul tadi pernyataan ini, siapa nih kira-kira yang akan dapatkan untung nanti dari ini? Tentu yang diuntungkan saya sampaikan tadi itu adalah masyarakat. Oke, tapi pengelolanya kan Pemprov ya. Nanti hasil dari ERP apakah akan masuk ke Pemprov dan juga ke pengelola swastanya? Untuk pengelolaan tentu dari sisi perhitungan nantinya kembali lagi bahwa keseluruhannya akan dilakukan setelah regulasinya firm selesai. Perda, Pergub, keputusan gubernur selesai. Masih panjang berarti ya. Itu baru dilakukan. Tetapi dari usulan kami ke dalam materi Ramperda pun ini sudah disampaikan bahwa penggunaan pendapatan dari hasil electronic road pricing ini ada 4. Apa aja? Yang pertama adalah tentu untuk membiayai operasional ERP itu sendiri. Yang kedua untuk mengatasi permasalahan first and last mile layanan angkutan umum kita. Jadi active mobility yang nantinya didorong untuk disiapkan sarana prasarananya. Yang ketiga adalah tentu peningkatan kualitas layanan angkutan umum termasuk dalamnya cakupan area wilayah di Jakarta tentunya diperluas. Sekarang kita sudah di 92%. Dan yang terakhir tentu adalah bagaimana pendapatan itu dipergunakan untuk memperbaiki kinerja atau unjuk kerja lalu lintas secara keseluruhan. Oke, artinya balik-balik lagi untuk manfaatnya masyarakat. Saya kira kita mesti melihat persoalan ini secara mendasar ya. Apa sih yang terjadi sampai terjadi macet? Karena jumlah kendaraan lebih banyak daripada jumlah jalan. Pertumbuhan kendaraan lebih tinggi dari pertumbuhan jalan. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Bukan kemudian kita memajaki, karena memang kendaraan yang tumbuh ini akan memberikan PAD yang sangat besar kepada pemerintah daerah. Tapi bukan kemudian kita memajaki mereka melalui jalan tertentu, kita ambil lagi uang di situ. Ini kan pajak kendaraan dia bayar, pajak jalan dia bayar. Ini pertanyaan saya tadi itu, apa bedanya pemerintah dengan preman begitu kan? Karena kalau kita melihat akar masalahnya adalah jumlah kendaraan yang lebih besar dari jumlah jalan. Ya berarti jumlah kendaraan yang mesti dikurangi. Apakah membatasi jumlah kendaraan per kakak? Apakah membatasi umur kendaraan? Apakah kemudian membatasi kendaraan yang meninggikan biaya parkir dan kemudian membatasi umur kendaraan dan sebagainya. Banyak hal alternatif yang masih bisa kita kerjakan selain memajaki ini. Yang paling vital sebenarnya karena targetnya adalah mengurangi polusi dan mengurangi kemacetan, bukan dengan memajaki penduduk, tetapi memperbaiki transportasi publik. Ini transportasi publik belum optimal, lalu kita masuk ke dalam suatu sifat yang sifatnya membuat masyarakat makin susah. Jangan berharap kemudian masyarakat ini angka kebahagiaannya akan tinggi. Ya, saya mau jawab Mbak Anggi ya, jadi gini, betul memang. Ya, angka pertumbuhan kendaraan bermotor itu lebih tinggi dibandingin angka pertumbuhan jalan. Ya, angka pertumbuhan jalan tuh di Indonesia juga termasuk di Jakarta 0,01%. Masih segitu Pak Safrin ya. Lalu pertumbuhan kendaraan bermotor ya di Jakarta itu 11%. Jadi nggak bisa kita ngejar bikin jalan Pak Ahmad. Kalau berpikirnya logis, tahun kendaraan. Bukan, nah makanya itu kan itu berbagai macam kebijakan strategi yang bisa dilakukan. Yang bisa adalah, oke, kita kesampingan bikin jalan, udah nggak mungkin ngejar. Bagaimana ini udah pada beli ini sekarang. Ya udah pada beli kendaraan jumlahnya begitu besar. Nah sekarang yang perlu diatur adalah strategi mengendalikan mereka supaya nggak mudah make. Oke, sebentar. Gitu loh, nggak mudah memakai itu, makanya saya bilang tadi ERP ini satu paket, hanya Pak Safrin. Sebentar Bang Tigor, ya, mengendalikan kan ya, poinnya di situ mengendalikan. Kan? Sehingga kalau dia pakai kendaraan pribadi, dia menjadi beban, tambah. Sebentar, saya tanya gitu ke Bang Tigor nih, kalau hanya dengan tarif 5.000 sampai 19.000 mau bayar apa enggak? Makanya saya bilang, tadi saya udah bilang, tadi waktu 3 in 1, berani bayar 60.000. Ya. Waktu ganjil genap berani beli mobil kedua.
makanya saya bilang kepada teman-teman publik dan media kemarin, kalau 5.000 sampai 19.000 itu masih kemurahan. Gini, jadi berapa yang orang nggak mau jalan? Makanya ini saya mau kasih masukan ke DPRD sebetulnya karena regulasinya di DPRD ini pembahasannya gitu jangan loh. Kembalikan ke kita hanya terima, jangan dilempar ke DPRD dulu. Gini, kalau saya waktu ganjil genap kemarin berapa ruas jalan? Sebentar Pak. 25 kan? Sebentar dulu, waktu saya mau jawab dulu. Masyarakat juga pindah jalur. Sebentar. Ya. Nah sekarang berapa angka yang pas yang kalau bikin saya orang yang ya, punya kendaraan pribadi nggak mau bayar nih gitu? Kami pernah kasih masukan ke Pemprov waktu itu, tarif itu fluktuatif. Ya, ketika demand-nya tinggi, tarifnya tinggi. Saya waktu usul sampai 50.000. Jadi diatur lagi waktunya gitu, jam berapa? Bukan jam diatur, berapanya? pokoknya programnya diprogram. Ketika jalan itu demand, misalnya Sudirman Tamrin kita pasang, demand-nya tinggi, dia mahal. Begitu lengang, dia turun. Nah pertanyaan saya berapa gitu mahalnya? Karena kalau di angka 19.000 saya orang bilang masih akan sampai 50.000 Mbak. Masih akan itu teknis. Makanya 50.000 itu masih bisa. Artinya dulu. Di luar negeri pun memecahkan teknisnya solusi begitu. kemacetan, Ya, pada congestion 50.000 price-nya masih itu bisa. up and down. Kenapa? Saya setuju. Saya bilang 50 Sebentar. masih bisa karena waktu 3 in 1 dia berani bayar 60.000. Kita ngerti lah. Kita Waktu ngerti ganjil genap, teknis. dia berani bisa beli mobil kedua. Pak Tigor, teknisnya Gitu kita nggak loh. usah diajarin lah. Kita ngerti. Dan di Google Saya nggak juga ngajarin. bukan. Bapak Maksud kan saya anggota gini. DPRD nggak perlu diajarin. Iya, maksud saya begini. Sebentar. Apakah ini merupakan solusi utama untuk mengatasi kemacetan dan mengatasi polusi? Apakah kemudian kebijakan trotoar, kebijakan jalur sepeda bukan menjadi sumbangsih terhadap kasus ini? Apakah keterlambatan kita membangun transportasi publik bukan menjadi sumbangsih utama terhadap hal ini? Kenapa bukan itu yang diperbaiki? Kenapa kemudian rakyat yang kita bebani dengan pengeluaran tambahan yang notabene tidak murah? Kalau melakukan pembiayaan melalui ability, kemampuan dan keinginan membayar, mereka kan tetap lewat karena masih mampu dan masih ingin. Baik, nanti dijawabnya nanti. Kita jeda dulu Bung Tigor, sabar. Usai jeda 2 sisi kembali sesaat lagi.